Fiqhul Bi'ah, dan semoga Allah memampukan kita untuk menjadikan ilmu yang kita peroleh sebagai ilmu yang nafi' sehingga tidak hanya menjadi perspektif tapi juga menjadi landasan perilaku kita terhadap alam raya ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kehadirat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua telah mendapatkan syafaat di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Sebelum mulai ngaji, seperti biasa, kita baca Al-Fatihah dulu. Kita hadiahkan kepada Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para guru-guru kita, orang tua kita yang sudah mengajari kita mengaji, membaca qiraah ya, sejak awal hingga saat ini. Wabil khusus mu'allif hadal kitab Syekh Ali Jum'ah, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wal walidayya amin. Ya, sebelumnya di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana Syekh Ali Jum'ah menggambarkan relasi antara alam raya dengan Allah ya, dengan penciptanya. Yang pertama bahwa al-kaunu kulluhu yusabbihu lillah, bahwa semua ciptaan Allah ini, alam raya ini apapun bentuknya semuanya bertasbih kepada Allah. Kemudian yang kedua, poin yang kedua yang beliau sampaikan adalah bahwa alam raya ini bersama-sama dengan manusia melaksanakan ketaatan dalam bentuk beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi status manusia dengan alam raya itu setara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagai bukti bahwa alam raya ini apapun bentuknya, apakah itu gunung, sungai, batu dan seterusnya, itu punya kedudukan yang sama di hadapan Allah adalah Syekh Ali Jum'ah memberikan contoh bahwa Allah juga memberikan wahyu kepada makhluk Allah yang lain selain manusia. Wahyu selama ini difahami secara sempit sebagai kalamullah ya, kepada manusia terpilih, wabil khusus anbiya wa rusulihi. Jadi para nabi dan rasul itu adalah manusia-manusia pilihan yang mendapatkan keistimewaan menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi menurut Syekh Ali Jum'ah, wahyu ini tidak hanya sekedar pemahaman linguistik ya. Auha itu kan memberikan wahyu, tidak hanya sekadar pemahaman linguistik bahwa wahyu itu Allah berfirman kepada di sini dicontohkan adalah an-nahlu, lebah. Tapi memang di situ Allah berfirman, berbicara, kemudian memberikan perintah kepada lebah ya. Jadi wahyu di sini benar-benar sama setara dengan bagaimana Allah menyampaikan perintah atau menyampaikan firman-Nya kepada para nabi dan rasul. Jadi wahyu itu juga diterima oleh selain manusia. Oleh di sini dicontohkan adalah lebah ya. Kemudian juga Allah memberi wahyu kepada langit dan bumi untuk melakukan sesuatu yang dicontohkan kemarin. Allah memerintahkan langit untuk kemudian turun begitu ya, dan bumi naik sehingga bumi horizon bumi ini menjadi menyempit, maka semua orang yang tidak beriman kepada Nabi Nuh itu tenggelam. Sejauh manapun mereka berlari menghindar sampai ke gunung yang tertinggi pun mereka tetap akan tenggelam karena Allah sudah memberikan wahyu kepada langit dan bumi untuk yang langit turun, yang bumi naik gitu ya. Itu adalah beberapa contoh ya bagaimana Syekh Ali Jum'ah ingin memperkuat argumen bahwa manusia kedudukannya itu sama dengan makhluk Allah yang lain. Nah, sekarang kita akan melanjutkan membaca di halaman 25 kalau teman-teman punya kopinya atau bisa juga melihat di layar kalau bisa ya.
Kita akan membaca bagaimana Syekh Ali Jum'ah menggambarkan relasi antara manusia dengan alam raya. Kalau tadi antara alam raya dengan Allah, sekarang manusia dengan alam raya. Bismillahirrahmanirrahim. Alaqatul insani bil kauni. Adapun ini ialah bab mengenai alaqatul insan, hubungan manusia bil kauni dengan alam raya. Taqumul alaqatu bainal insani wal kauni ala tawafuqi wal insijami. Taqumu berdiri al alaqatu apa hubungan bainal insani antara manusia wal kauni dan alam raya ala tawafuqi atas tawafuk itu muafakoh itu sejajar, kemudian bersepakat, saling melengkapi ya. Wal insijam, insijam juga demikian. Jadi setara, saling melengkapi, saling membutuhkan itu tawafuk wal insijam. Jadi menurut Syekh Ali Jum'ah hubungan antar manusia dengan alam raya ini sejak awal itu memang mereka ini sama-sama saling membutuhkan, saling bergantung. Ya. Wa mundu habatul insanu, wa mundu dan sejak habato turun atau ya dalam konteks turun ini adalah Nabi Adam ya, atau dalam konteks manusia secara umum sejak manusia lahir ya, al insanu siapa manusia ilal ardi ke bumi, wa qad irtabato dan sungguh telah irtabato berkaitan berhubungan erat atau wuruhul aqliyu wal hadariyu bihusni tawafuqihi wa takayyufihi ma'al bi'ati wal kauni. Wakot irtabato dan sungguh telah berkaitan tatawuruhu al-akli perkembangan akalnya, tatawuruhu perkembangan hunya kepada manusia ya, al-akli yang perkembangan akal wal hadari dan juga peradabannya bihusni tawafuqihi dengan sejauh mana, sebaik mana dia berhubungan erat atau bisa menjaga relasi yang baik watakayyufihi dan beradaptasi ma'al bi'ati dengan lingkungan wal kauni dan alam raya. Wa husni istikhdamihi dan sejauh mana manusia itu mampu istikhdam memanfaatkan dengan baik, mengambil manfaat yang baik. Wa istikhdam itu istikhdam itu mempergunakan ya, utilize itu. Kalau intifa itu mengambil manfaat. Bimufrodatil hayati dengan sesuai dengan kebutuhan hidup. Mufrodat itu ke kondisi, keadaan atau kebutuhan hidup. Fala yahiqqu lahu, maka tidak layak atau tidak berhak lahu bagi manusia bi ayyi halin dengan alasan apapun al isaata ilaihi untuk berbuat buruk ilaihi kepada alam. Bal akan tetapi wajib alaihi alal insan ihtiramuhu menghormati alam raya wa riayatuhu dan menjaganya. Jadi di paragraf ini Syekh Ali Jum'ah ingin menjelaskan bahwa sejak manusia lahir atau sejak Nabi Adam diturunkan ke bumi bersama Ibu Hawa, ya diturunkan dari surga ke bumi, di situ terlihat jelas bagaimana hubungan yang erat antara perkembangan akal dan perkembangan peradaban manusia itu dengan sejauh mana mereka bisa menjadikan alam raya ini sebagai sahabat atau sejauh mana mereka mampu membaca tanda-tanda alam, mampu membaca ayat atau tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di alam raya sehingga mereka bisa mengambil manfaat dengan baik, bisa mempergunakan alam raya yang sudah diciptakan oleh Allah ini dengan baik, itu sangat menentukan sejauh mana peradaban yang bisa dibangun oleh manusia. Contoh misalnya kalau kita melihat peninggalan nenek moyang kita ya di Indonesia misalnya Borobudur ya.
itu dibangun merupakan satu keajaiban dunia ya. Sampai sekarang masih diakui sebagai salah satu keajaiban dunia. Nah, ini kemampuan masyarakat nenek moyang kita pada masa itu bisa membangun bangunan yang ajaib yang bisa bertahan setelah ribuan tahun. Ini bergantung atau sangat sangat terpengaruh atau sangat tergantung pada kemampuan nenek moyang kita untuk membaca atau mengambil ilmu-ilmu yang sudah disediakan oleh alam raya ini. Bagaimana mereka kemudian menentukan letak, ini letaknya Borobudur itu harus di mana, kemudian ketinggiannya berapa dari permukaan laut, kemudian ada berapa undaan ya tangga misalnya, meski ada nilai filosofisnya dan seterusnya, batu apa yang digunakan, itu kemampuan mereka untuk membangun peradaban seajaib itu menggambarkan sejauh mana mereka mampu menjadikan alam raya ini sebagai sahabat, sehingga mereka mampu membaca ayat-ayat atau ilmu-ilmu Allah yang ada di sana. Saya ingat waktu saya di Mesir, saya pernah masuk ke piramid. Piramid itu kan dijadikan tempat kuburan ya, kuburan raja-raja zaman dahulu. Itu bangunan itu menunjukkan dengan presisi bagaimana masyarakat pada masa lampau, masyarakat Mesir pada masa lampau itu sudah memperhitungkan dalam bangunan ini mumi-mumi itu akan awet jika kelembabannya sebagaimana, jika matahari ada lubang udara, ada lubang cahaya yang masuk ke dalam piramid itu di waktu-waktu tertentu. Jadi kalau misalnya mereka itu sudah mengikuti perjalanan bulan, bumi, matahari ketika jam sekian ini cahaya matahari yang yang dibutuhkan oleh piramid untuk proses pengawetan mayat ini, maka sebaiknya lubangnya itu lubang udara, lubang mataharinya taruh di mana, sehingga pada saat yang tepat matahari masuk, cahayanya melalui lubang tersebut. Kalau itu salah perhitungan, misalnya lubangnya diletakkan di tempat yang salah, maka cahaya cahaya mataharinya masuk tapi merusak mumi yang ada di dalamnya sampai sepersisi itu. Nah, ini menggambarkan kemampuan atau hadoroh keperadaban yang terbangun pada saat itu, menggambarkan sejauh mana mereka mampu membaca ayat-ayat Allah, menjadikan alam raya ini sebagai partner ya. Tawafuk insijam itu saling membutuhkan, manusia butuh alam, alam juga membutuhkan manusia, seperti itu. Sehingga mereka mampu membaca ayat-ayat Allah, ilmu-ilmu Allah yang ada di alam raya tersebut. Wal muslimu, dan orang muslim khoswatan khususnya yata'amalu ma'a makhluqatillahi min muntalaqi asy'uri bil musawati ma'aha wal musyarakati fil ubudiyati li ilahin wahid. Wal muslimu, dan adapun seorang muslim khoswatan khususnya yata'amalu ialah berrelasi ya, siapa muslim ma'a makhluqatillah dengan makhluk Allah yang lain, min muntolaki dengan landasan asy'uri rasa bil musawati persamaan, egalitarianisme ini, ma'aha dengan makhluk Allah, wal musyarakati dan rasa kebersamaan fil ubudiyati dalam menyembah li ilahin wahidin kepada Allah, kepada Tuhan yang satu. Jadi kalau menurut Syekh Ali Jum'ah, kalau yang di atas itu kan relasi manusia pada umumnya dengan alam raya. Jadi relasi manusia pada umumnya dengan alam raya itu sangat erat. Sejauh mana manusia mampu membaca dan menjadikan alam raya ini sebagai partner, maka manusia akan mampu membaca ilmu Allah yang ada di sana. Nah, yang membedakan antara manusia pada umumnya dan muslim adalah perspektif atau landasan. Landasan
Jadi landasan yang menghasilkan perspektif. Landasannya apa? Landasan relasi kita dengan alam raya ini adalah al-hub, asy'ur bil musawati ma'aha wal musyarakati fil ubudiyah. Jadi kita punya landasan yang menggambarkan bahwa kita ini sama dengan mereka. Kita ini sama dengan alam raya, kita ini sama dengan binatang, kita sama dengan tumbuhan, kita sama dengan bebatuan, kita sama dengan laut, gunung, dan seterusnya sama. Sama apa? Sama-sama makhluknya Allah. Musawah. Jadi ini yang dibangun dalam Islam. Kemudian juga musyarakah fil ubudiyah, bahwa kita selain kedudukan kita ini setara, kita juga sama-sama menyembah Tuhan yang sama. Maka nggak ada bedanya antara kita Muslim ya dengan makhluk Allah yang lain apapun bentuknya. Wa tartabitu alaqatuhu bi ghairihi bimada ta'alluqihi waltifatihi ila rabbih. Wa fahuwa yatawajjahu bil hubbi ila Allahi wa min khilali dzalikal hubbi yatawajjahu bil hubbi ila ma abda'a wa suna'a. Wa tartabitu alaqatuhu, dan terikat terhubung alaqatuhu, relasi antara manusia bi ghairihi, dengan selain manusia, dengan alam ciptaan Allah yang lain, bimada ta'alluqihi, sejauh ta'alluqihi, hubungan antara manusia, waltifatihi, dan iltifat itu mengarah, bagaimana manusia mengarahkan diri ila rabbihi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya adalah hubungan kita dengan alam raya ini sangat berkaitan erat dengan bagaimana kita mampu menjadikan alam raya ini sebagai partner, sebagai pendorong kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alam raya ini kita cintai, kita hormati, dan bersama-sama mereka kita bersama menuju Allah, menuju Tuhan yang sama. Fahuwa, maka sesungguhnya al-insan yatawajjahu bil hubbi, yatawajjah itu menuju, siapa insan, bil hubbi dengan landasan cinta, ilallahi, kepada Allah. Wa min khilali dzalikal hub, dan dari rasa cinta tadi. Jadi kita menghadap Allah dengan rasa cinta, dan dari rasa cinta kita kepada Allah, ya tawajjahu bil hubbi, kita juga mendekatkan diri kita atas landasan cinta tadi, ilama abda'a wa sun'a, kepada ma apa-apa abda'a yang diciptakan, yang menciptakan Allah, wa sun'a, dan membuat. Jadi landasan hubungan kita dengan alam raya menurut Syekh Ali Jum'ah itu adalah satu musawah, persamaan, rasa bahwa kita sama dengan mereka, egalitarianisme ya. Jadi kita ini sama dengan mereka. Yang kedua adalah musyarakah, bahwa mereka adalah partner kita untuk sama-sama menyembah Allah. Yang ketiga adalah hub, mahabbah. Mahabbah kita kepada makhluk Allah itu berdasarkan pada mahabbah pada Allah. Jadi pertama, mahabbah kita kepada Allah dulu. Kita mencintai Allah. Kita bersama-sama menghaturkan cinta kita kepada Allah. Dan dengan cinta itu kita juga mencintai makhluk Allah yang lain. Jadi kalau kita mengatakan cinta kepada Allah, maka tentu kita akan mencintai semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat dalam ya. Jadi diharapkan landasan musawah, musyarakah, mahabbah ini melunturkan pandangan-pandangan minor kita terhadap makhluk Allah yang lain, yang mungkin dalam perspektif fikih misalnya dianggap sebagai binatang yang najis, misalnya contohnya anjing ya, kemudian yang celeng misalnya, apapun itu, babi misalnya, itu diciptakan oleh Allah, memang sudah ada tujuannya. Tapi yang selama ini kita pahami dalam perspektif fikih ibadah ya, binatang-binatang itu adalah penyebab kebatalan atau pengguguran ibadah kita ketika kita sholat misalnya. Kita nggak bisa
wudhu kita tidak bisa sempurna karena tangan kita misalnya kena liur anjing misalnya, harus disucikan dulu, kemudian baru kita berwudu, kemudian kita sholat, atau tempat ibadah kita nggak bisa dipakai karena najis, karena ada air liurnya atau kotoran misalnya babi dan seterusnya. Nah, perspektif kita yang terbangun selama ini di kalangan masyarakat adalah bahwa binatang-binatang itu adalah binatang yang najis gitu ya. Sehingga ketika pertama kali kita melihat atau mengenali, mengidentifikasi anjing misalnya, itu yang paling sering dibahas dalam fikih, sebagai binatang yang punya najis mughaladhah, melihat anjing langsung ingin menjauh. Kenapa? Karena itu najis, jangan sampai mengganggu sholat kita. Nah, dalam perspektif saya pernah sampaikan di awal kita ngaji ya, Syekh Ali Jum'ah itu menyampaikan perspektif beliau terkait lingkungan itu berangkat dari perspektif tasawuf. Jadi dari hati dulu yang didekati. Setelah kita memahami dari perspektif tasawuf, baru beliau kemudian bicara tentang hukum halal haram hitam putih. Jadi kita seperti kemarin misalnya, setelah beliau menjelaskan banyak hal di Muqaddimah, baru beliau bicara bahwa orang yang merusak alam itu dianggap sebagai pelaku tindak pidana, an yujarrom sahibuhu. Itu setelah beliau panjang lebar membicarakan tentang perspektif tasawuf, bagaimana seharusnya kita membangun relasi dengan alam raya ini. Nah, ini juga ini akan berulang ya, dalam banyak bab di kitab ini akan berulang bagaimana beliau menjelaskan perspektif tasawuf tersebut, baru nanti secara implisit atau sesekali juga secara eksplisit beliau menyinggung soal hitam putih hukum ya. Jadi di sini beliau menjelaskan bahwa relasi kita dengan alam raya ini landasannya 3, musawah, kita sama dengan mereka, musyarakah, kita bersama-sama mereka menyembah Tuhan yang sama, dan yang ketiga adalah mahabbah. Kita mencintai mereka karena kita mencintai Allah. Kenapa? Karena mereka ciptaan Allah. Kalau kita menyatakan diri kita sebagai orang yang hamba yang mencintai Allah, maka tentu kita mencintai semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun itu bentuknya. Ya tentu tidak berarti bahwa kalau gitu nggak apa-apa anjing kemudian najis nggak apa, bukan begitu. Tetap ada hukum fikih, tetap kita hormati, tapi perspektif kita terhadap binatang-binatang itu kita rubah ya, tidak kemudian secara langsung kita membenci binatang tertentu karena itu dianggap najis dalam perspektif fikih gitu ya. Tidak, semuanya sama di hadapan Allah, punya status yang sama, bersama-sama dengan kita menyembah Allah, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika narahu yastawi indahu du'ful makhluqat wa quwwatuha wa haqaratuha wa 'azamatuha li anna nadharahu la yata'allaqu biha bal yata'allaqu bi khaliqihal qawi al hakim. Walidzalika, oleh karena itu, narohu, kita melihat manusia yastawi sama indahu dalam harusnya sama dalam perspektif manusia itu du'ful makhluqati wa quwwatuha, baik makhluk yang lemah ataupun makhluk yang kuat. Artinya apa? Harusnya kalau kita sudah paham bahwa seluruh makhluk Allah, binatang, tumbuhan, semua itu sama, kita nggak boleh membeda-bedakan antara makhluk Allah yang lemah dan makhluk Allah yang kuat. Misalnya, oh saya hanya menghormati kemudian merasa takut gitu ya kepada binatang yang buas misalnya. Tapi untuk binatang-binatang yang lemah, yang kecil ya diinjak-injak aja. Ada semut diinjak nggak apa-apa. Itu kan binatang kecil. Ada cacing, oh diinjak aja. Oh ada cicak, bunuh aja misalnya. Tidak seperti itu. Jadi kita kalau perspektif kita sudah berlandaskan 3 hal tadi, musawah, musyarakah, dan mahabbah, maka kita nggak membedakan antara makhluk Allah yang kuat
dan makhluk Allah yang lemah, yang buas, yang ternak, yang lemah, yang kecil, yang besar, sama sekali tidak ada bedanya. Haqaratuha wa azamatuha, yang binatang yang dianggap hina atau yang dianggap sebagai binatang yang terhormat. Misalnya pada komunitas tertentu ada binatang-binatang yang dianggap punya simbol, ya, simbol-simbol agama misalnya, dianggap terhormat sehingga tidak ada orang yang berani menyembelihnya. Misalnya seperti pada masyarakat Hindu, mereka menganggap bahwa sapi itu adalah kendaraan dewa dan seterusnya. Nah, nggak ada bedanya apakah itu binatang yang dianggap azim, mulia, besar, terhormat, atau binatang yang dianggap hina, tikus misalnya. Nah, ini kita nggak membedakan karena mereka semua adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Li'anna nazarahu, kenapa kok kita tidak lagi membedakan antara binatang yang buas, yang ternak, yang jinak, yang besar, kecil, lemah dan seterusnya? Karena nadharahu, penglihatan kita, pandangan kita, perspektif kita, ini manusia ya, la yata'allaqu biha, tidak berhubungan dengan haqarah atau azomahnya, tidak berhubungan dengan binatang ini terhormat enggak, binatang ini besar enggak, kecil enggak, lemah enggak, bal, akan tetapi yata'allaqu, berhubungan apa nazar bi khaliqiha, dengan yang menciptakan, Al-Qawi, yang maha kuat, Al-Hakim, yang maha bijak. Jadi kita tidak lagi membeda-bedakan binatang itu karena kelas-kelasnya, apakah dia buas, jinak, kecil, besar, lemah, dan seterusnya. Kenapa? Karena dalam perspektif kita melihat mereka itu melihat pada kholiknya, kepada yang menciptakan. Bukan sifat-sifat yang melekat pada binatang itu, tapi pada yang menciptakan. Karena yang menciptakan sama, otomatis apapun sifat yang melekat pada binatang itu tidak berpengaruh. Karena yang menciptakan sama. Nah, ini yang diharapkan ya dalam perspektif Al-Bi'ah ini, dalam kitab ini kita harus mampu membangun perspektif itu, tidak lagi membeda-bedakan binatang antara binatang satu dengan lainnya atau tumbuhan satu dengan lainnya, tidak begitu. Saya lebih suka anggrek misalnya, kemudian bunga-bunga tumbuhan lain yang tidak berbunga saya nggak suka gitu. Nggak boleh begitu. Meskipun mungkin karena itu preferensi ya, rasa itu nggak bisa disalahkan. Soal rasa itu nggak ada hukumnya. Nah, saya lebih suka anggrek boleh, tapi jangan kemudian menganggap hina tumbuhan Allah yang lain. Kalau tidak mau di rumah saya, lebih suka di rumah saya anggrek, nggak apa-apa. Tapi tidak kemudian menghina atau menjelek-jelekkan atau apapun bentuknya ya, sehingga tidak suka, sampai menghina misalnya, sampai melecehkan tumbuhan yang lain, diinjak-injak, yang kalau ada yang lain dibunuh, dibasmi aja misalnya. Kecuali kalau tumbuhan-tumbuhan itu emang ada punya potensi untuk merusak ya, misalnya rumput yang dianggap sebagai gulma atau rumput yang ngotori, memang kita harus membersihkan rumah kita karena rumput itu berpotensi jadi tempat sembunyinya ular misalnya dan seterusnya, ya memang harus dibersihkan rumah kita, jadi kita bersihkan, nggak apa-apa. Tapi tidak kemudian kita membenci tumbuhan-tumbuhan itu karena sentimen personal. Fal muslimus yuqaddisu min alamil asya al mushafa wal ka'bata wa qabran nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nahwaha lima kanatiha indallahi azza wa jalla wa taqdisuhu laha yajma'u bainal ihtirami wal hub. Fal muslimu sesungguhnya fal muslimu adapun seorang muslim yuqaddisu, ialah mensucikan atau menghormati siapa muslim min alamil asya, dari alam dari benda-benda mati. Jadi muslim itu juga menghormati benda-benda mati tertentu. Contohnya apa? Al-mushafa, kepada al-mushaf Quran ya. Al-Quran itu fisik ya, fisik Al-Quran. Al-Quran itu kan ini disebut dengan kalamullah, itu kan isinya. Tapi mushaf, fisik Al-Quran itu kan benda mati. Tapi kita punya adab
diajarkan adab untuk menghormati mushaf ini. Kenapa? Karena di dalamnya tertulis ayat-ayat Allah, di dalamnya tertulis kalamullah. Maka kita hormati mushaf ini, tidak kemudian kita taruh sembarangan. Nah, ini juga sekaligus ya. Jadi ada sebagian kita mungkin yang tidak mengerti bagaimana adab terhadap Al-Quran. Meletakkan Al-Quran, misalnya jangan sampai kita meletakkan Al-Quran itu lebih tinggi, lebih rendah dari apa namanya setengah tubuh kita ya. Karena kalau kita sedang berdiri, kita misalnya meletakkan Al-Quran di meja yang rendah gitu ya. Ketika kita berdiri, Quran itu berada lebih rendah dari kita. Jangan. Sebaiknya ditaruh di tempat yang tinggi sebagai salah satu bentuk adab ya, penghormatan kita terhadap Al-Quran. Nah, ini ada, menurut saya Ali Jum'ah, ini adalah salah satu bentuk takdis kita, penghormatan kita terhadap benda mati. Itu ada ajarannya dalam Islam, dalam bentuk adab. Memang ini tidak dalam bentuk fikih ya. Kalau fikih bicara hukum hitam putih itu tidak menyentuh, tidak dosa. Orang naruh Quran di meja lebih rendah tidak dosa, tapi adab. Karena kan kita ini Islam itu terbangun atas tiga landasan ya, iman, Islam, dan ihsan. Iman itu terkait akidah, Islam itu terkait kaifiyah amalia ibadah kita, kemudian ihsan, ihsannya akhlaknya ini yang seringkali terlupakan ya. Nah, padahal ihsan ini ada level tertinggi karena kita sudah melewati level-level yang lain. Kita udah sholat dilakukan, tidak pernah bolong, zakat dan seterusnya. Tapi kemudian jangan sampai akhlak ihsan itu kita lupakan. Ya. Nah, ini terkait mushaf ini, jangan sampai kita misalnya meletakkan Al-Quran itu lebih rendah dari kita. Kemudian atau bahkan ada sebagian dari kita meletakkan Quran di lantai, misalnya setara dengan kaki kita, itu adab kita yang kurang. Padahal Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah SAW itu diperintahkan oleh Allah itu untuk menyempurnakan akhlak, perilaku, ihsan yang baik. Yang baik tidak hanya kepada Allah tapi juga kepada sesama manusia dan juga seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ihsan ini yang sering kali dilupakan. Jadi sekaligus pengingat buat kita semua ya. Jadi kalau ada Quran jangan ditaruh sembarangan, letakkan di tempat yang tinggi. Ketika ada orang yang duduk mengaji misalnya dan kemudian kita mau lewat ya rendahkanlah badan kita. Saya selalu mengajari gitu ke anak-anak saya. Kalau saya sedang ngaji duduk dia mau lewat ya mereka otomatis merendahkan diri berjalan pakai apa namanya lututnya. Karena kalau mereka berdiri tegak otomatis posisi Quran itu berada di bawah separuh badannya dan itu dalam akhlak itu tidak baik ya, dalam perspektif akhlak ihsan itu tidak baik. Oke. Wal Ka'bata, kita juga menghormati, mensucikan, menganggap bukan mengkultuskan ya, tapi menjadikan Ka'bah itu tempat yang suci. Wa qabrun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kita menghormati, mensucikan makbaroh atau tempat istirahat Nabi Muhammad SAW di Madinah. Jadi ini adalah contoh-contoh bagaimana Islam itu tiga hal tadi ya, mushaf, Ka'bah, kubrun Nabi itu tiga benda mati sebetulnya, tapi Islam menghormatinya, mengajarkan kita untuk menghormatinya. Kenapa? Lima kanatiha indallahi azza wa jalla. Karena mulianya makanah posisi mereka semua bertiga tadi, mushaf, Ka'bah, dan kubrun Nabi, indallah di sisi Allah azza wa jalla, yang Allah yang maha mulia dan maha agung. Jadi karena memang Allah memuliakan ketiganya, Al-Quran itu kalamullah. Kalamullah itu mukjizat. Kalamullah itu apa? Ya tidak ada yang melebihi keistimewaannya di atas kalamullah, di atas firman-firman Allah yang ada dalam Al-Quran. Nah, ini kita hormati. Ya. Allah sendiri berjanji untuk menjaga Al-Quran ini sampai hari akhir. Makanya selama apa namanya
masih banyak hufadzul Quran, meskipun tidak harus hufadzul Quran ya. Tapi karena Allah sudah berjanji bahwa Allah akan menjaga. Ketika terjadi kesalahan cetak misalnya, Al-Quran dalam satu proses pencetakan, misalnya ada 1.000 atau jutaan eksemplar, terjadi kesalahan cetak, pasti ketahuan. Nggak ada yang nggak ketahuan, pasti ketahuan. Itulah bagaimana cara Allah menjaga Al-Quran ini. Bagaimana caranya? Oh, ada yang sedang membaca hafidul Quran, terutama hafidul Quran. Ini ada yang salah. Ini harus dikembalikan, harus ditarik. Dan kalau sudah bicara terkait dengan apa namanya sihah, kesohihan penulisan Al-Quran atau ketika ada kesalahan-kesalahan, itu pasti pihak percetakan dengan sukarela melakukan, nggak berani mereka kemudian udahlah nggak apa-apa yang beredar, yang udah kadung beredar nggak apa-apa, tapi untuk cetakan berikutnya kita perbaiki, nggak bisa kemudian seperti kita publikasi artikel ilmiah misalnya atau buku, kemudian ada edisi revisi, kita revisi untuk edisi kali ini adalah revisi dari edisi sebelumnya. Nggak bisa seperti itu kalau Al-Quran. Nggak ada yang berani. Karena itu kalamullah, bagaimana Allah sendiri juga menjaga, maka kita juga menjaganya. Allah memang mengajarkan kita untuk menjaga, untuk menghormati ya Al-Quran tersebut. Ka'bah juga demikian. Ka'bah itu makanahnya, posisinya di hadapan Allah juga tempat yang mulia, tempat yang disucikan. Di situ awwalu baitin wudi'alin nas. Ada suci pertama yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya ya. Yang pertama membangun itu kan malaikat, kemudian dilanjutkan oleh para nabi Ibrahim, terutama dalam perspektif agama kita, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail menyempurnakan bangunan Ka'bah tersebut. Nah, Allah menghormati, menjadikan Ka'bah ini sebagai kiblat. Kiblat itu tentu punya posisi istimewa karena kiblat ini adalah arah sholat. Sholat itu ibadah yang menghubungkan manusia dengan Allah secara langsung. Allah menjadikan Ka'bah sebagai tempat yang mulia, menjadikannya sebagai kiblat. Nah, kita diajarkan oleh Allah untuk menghormatinya. Allah sendiri menghormati, maka kita juga menghormati Ka'bah tersebut. Kubrun Nabi juga, makbaroh Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini juga Allah mengajarkan kita, termasuk salah satunya adalah dengan bersolawat kepada Rasulullah SAW. Sebelum Allah memerintahkan kita untuk bersolawat, Allah sendiri memberi contoh bahwa Allah bersama para malaikatnya bersolawat. Baru kemudian Allah memerintahkan kita. Ini adalah satu-satunya ibadah yang diperintahkan kepada kita ya, yang dilakukan oleh Allah. Sholat itu kita mukallaf untuk sholat. Zakat kita mukallaf untuk zakat. Hanya manusia. Haji manusia yang mukallaf untuk melakukan. Tapi sholawat, Allah itu yukallifun nafsahu. Allah itu mewajibkan pada diri sendiri untuk dan memberi contoh ya bahwa innallaha wa malaikatahu, pakai inna lagi, pakai taukid, sesungguhnya, tidak hanya khobariyah, jumlah khobariyah bahwa Allah memberitahu aku bersolawat kepada Nabi, tidak, tapi sesungguhnya. Jadi ada taukid, ada penekanan di situ bahwa Allah dan para malaikat bersolawat kepada Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru setelah itu ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Baru kita diperintahkan untuk bersolawat dan bersalam kepada Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini contoh bagaimana Allah mengajarkan kepada kita untuk menghormati Kanjeng Nabi Muhammad SAW walaupun beliau sudah tidak ada. Ya, makbarohnya juga kita hormati. Wa taqdisuhu laha yajma'u bainal ihtirami wal hubbi. Wa taqdisuhu dan penghormatan manusia laha kepada tiga hal tadi, alamul asya tadi, mushaf, Ka'bah, wa kubrun Nabi, yajma'u
mengumpulkan atau menggabungkan bainal ihtiram, antara penghormatan wal hubbi dan cinta. Jadi ketika kita menghormati Al-Quran, menjaga Al-Quran, tidak sembarangan meletakkan Al-Quran, di situ ada ungkapan mahabbah wal ihtiram. Ada rasa cinta, ada rasa hormat. Jadi kalau kita sudah tertanam rasa cinta, rasa hormat pada Al-Quran itu, secara refleks kita akan menghargainya dengan baik. Dan ini memang butuh proses ya. Butuh proses, butuh bimbingan. Kalau saya sampaikan ke anak-anak saya misalnya. Jadi otomatis mereka ketika ada yang ngaji, posisinya lebih rendah, duduk di bawah, otomatis mereka kemudian merendahkan badannya, berjalan di atas lutut karena melewati orang yang sedang mengaji. Nah, itu nggak bisa instan, nggak bisa kemudian sudah besar baru dikasih tahu, itu susah untuk merubahnya. Nah, ini yang tidak terbiasa diajarkan dari kecil memang susah untuk merubahnya. Tapi kita berkewajiban untuk mengingatkannya. Ya, melalui forum-forum ngaji seperti inilah kita kemudian bersama-sama untuk memperbaiki diri. Ketika kita juga memuliakan Ka'bah, di situ ada mahabbah, ada ihtiram, ada penghormatan, ada mahabbah, ada cinta. Makbaroh Nabi juga begitu. Ketika kita ziarah ke makbaroh Nabi Muhammad SAW, di situ ada mahabbah, ada rasa cinta, wal ihtiram, dan penghormatan. Nah, kalau sudah landasannya adalah mahabbah wal ihtiram, maka selayaknya kita ini menanggalkan egoisme ya. Ini yang seringkali dikritisi dan terjadi di kalangan kita ketika kita berziarah ke makbaroh Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya, itu kemudian kita dusel-duselan, sikut-sikutan. Padahal bukan itu yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah. Cara menghargainya tidak seperti itu. Kalau sudah landasannya adalah mahabbah wal ihtiram, kita menghormati sahibul makbaroh, mencintai sahibul makbaroh, tentu akhlak kita juga menggambarkan cinta kita kepada makhluk Allah yang lain. Jadi tidak selayaknya ya. Ini memang fenomena yang miris ya. Ketika teman-teman yang sudah pernah ziarah ke Haramain mengetahui, tidak hanya ke makbaroh Kanjeng Rasulullah SAW, tapi juga tradisi cium Hajar Aswad misalnya, bahkan sampai ada calo Hajar Aswad. Demi mencium Hajar Aswad, orang rela berdesakan dan menyikut kanan kiri saudara-saudara sesama Muslim. Demi mereka kemudian bisa sholat di Raudhah, kemudian tidak menghargai saudara-saudari muslim-muslimah yang lain, disikut sana sini dan seterusnya. Ini miris ya. Harusnya kalau perspektif kita ini seperti saya Ali Jum'ah gambarkan musawa musyarakah wal mahabbah, ada mahabbah dan ihtiram, itu harusnya terefleksikan dalam akhlak kita. Kita tidak lagi kemudian mengedepankan egoisme kita. Nah, ketika kita ziarah Kanjeng Rasul SAW, ya kita jaga adab kita. Kalaupun kita kemudian tidak ditakdirkan sholat di Raudhah karena waktu kita terbatas, itu lebih baik daripada kemudian kita nyikut kanan kiri menyakiti saudara-saudara kita yang berebut untuk bisa sholat di Raudhah. Ini kritisisme ya, introspeksi diri kita, sehingga nanti suatu saat semoga Allah takdirkan kita semua untuk ziarah Haramain. Ini harus kita ingat-ingat. Jadi perspektifnya adalah mahabbah wal ihtiram. Cara kita memperlakukan tiga hal tadi, Quran, mushaf, dan kuburun Nabi, itu adalah bil mahabbati wal ihtiram. Nah, mahabbah wal ihtiram harus terrefleksikan dalam sikap kita. Jangan sikut kanan kiri ya. Tinggal kita tawajuh antara hati dan raga kita dengan Allah, dengan sahibul makbaroh. Ini insya Allah akan menjaga akhlak kita, menjaga perilaku kita, sehingga kita kemudian tidak sikut kanan, sikut kiri.
Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini contoh-contoh ya, contoh-contoh bagaimana relasi antara manusia dan alam raya yang dirangkum oleh Syekh Ali Jum'at. Tadi itu dasar umumnya. Kemudian beliau memberikan beberapa contoh kasus-kasusnya. Ini ada, oke, ada 9 contoh. Yang pertama, walaqad a'tan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ashabahu darsan fi hubbil jamadi wat tafa'uli ma'ahu wa mujawabatihi hainama hanna ilaihil jid'u wa mala fa'an Jabir ila akhirih. Walaqad, dan sungguh telah a'ta memberi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ashabahu kepada para sahabatnya, darsan, memberi apa? Darsan, pelajaran, fi hubbil jamad, cara atau cinta, relasi kasih sayang, relasi cinta kasih, hubbil jamad, cinta kasih terhadap jamad ini benda mati, wa tafa'uli ma'ahu, dan membangun relasi yang baik ya ma'ahu dengan jamad, wa mujawabatihi, dan bereaksi. Jadi ini tafa'ul ini relasi, membangun relasi, mujawabatihi ini bereaksi. Hainama, contohnya apa yang dicontohkan oleh Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, relasi yang baik dan bereaksi yang baik juga terhadap jamadat. Hainama, ketika Hanna merasa rindu ilaihi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-jid'u, pelepah kurma, wa mala, dan kemudian condong menunduk gitu ya. Fa'an Jabir, dari Jabir, kana al-masjidu maskufan ala juzu'in min nakhri. Karena ada al-masjidu, apa masjid, maskufan ialah diberi atap, beratapkan, sakfun ya, ala juzu'in min nakhli, dari beratapkan apa? Pelepah kurma. Fakana nabiyyu, fakana ada an-nabiyyu, siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ketika khotoba, berkhutbah, siapa Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakumu, beliau berdiri, ila jid'ain minha, berdiri, berdiri sambil bersandar gitu ya, ila jid'ain, ke pelepah minha, di antara pelepah kurma yang ada di situ. Jadi Masjid Nabawi pada saat itu tidak seperti saat ini. Atapnya adalah pelepah kurma gitu ya. Atapnya pelepah kurma. Dan ketika beliau berkhutbah, beliau berdiri dan bersandar pada salah satu pelepah kurma. Falamma suni'a lahul mimbaru, falamma, maka ketika suni'a, dibuatkan, lahu, bagi Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, al mimbaru, apa mimbar, wa kana alaihi, wa kana, dan ada siapa Rasul sallallahu alaihi wasallam, alaihi, atas mimbar, fasami'na, maka mendengar siapa kami, lidzalikal jid'i, dari pelepah kurma itu, sautan, suara, kasautil isyari, seperti suaranya anak binatang yang menangis ya. Hatta jaa, hatta, sehingga jaa, datang, an-nabiyyu, siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, fawadu'a yadahu, kemudian meletakkan siapa Nabi yadahu, kepada tangannya, alaiha, atas jid'un, fasakanat, kemudian tenang, menjadi tenang. Ditakhrij oleh Imam Bukhari ya, di jilid 3 halaman 1314, nomor hadisnya itu ada di bawahnya. Ini dicontohkan, terlepas dari, ini sudah kita bahas sebetulnya ya, terlepas dari bahwa fenomena tersebut adalah mukjizat Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi ini cara beliau memberikan contoh membangun relasi yang baik dengan semua makhluk Allah, dengan alam raya, membangun relasi yang baik, bereaksi baik pula terhadap perilaku mereka. Saya jadi ingat, dan ini saya lakukan sekarang ya. Jadi ketika saya melakukan penelitian di Kendeng, itu mereka ada komunitas Muslim, ada juga komunitas sedulur sikep ya, Samin, masyarakat Samin. Masyarakat Samin ini kan memang dikenal sebagai masyarakat adat yang dekat dengan lingkungannya.
ada perspektif mereka yang similar, yang sama dengan perspektif yang digambarkan oleh Syekh Ali Jum'ah pada saat ini. Jadi mereka mengatakan, salah satu interviewee saya mengatakan, saya tanya tentang hama misalnya, bagaimana, kan mereka bertani organik. Bertani organik itu otomatis 100% ya, mereka 100% organik, sama sekali tidak menggunakan pestisida. Pestisida itu selama ini digunakan untuk menghalau hama, apapun bentuknya ya. Entah itu apa namanya, wereng atau apapun, tikus misalnya, hama tikus dan seterusnya. Saya tanya, ketika kalau ada hama gitu gimana cara menghalaunya? Jawabannya sangat dalam. Salah satu interview saya mengatakan, saya ketika menanam padi itu saya ajak bicara. Jadi beliau mengajak bicara ketika menanam gitu ya, kemudian diajak bicara. Saya lupa kata-katanya, yang jelas mengajak bicara bahwa yang sehat gitu ya, tumbuh yang baik. Kemudian mengatakan juga kepada makhluk Allah yang lain, dulur-dulur yang apa, dulur-dulur liani yang selain manusia ya. Aku menanam ini, kira-kira begitulah kata-katanya. Saya lupa persisnya. Menanam ini, kalau kamu butuh ambil silahkan. Aku juga butuh, sebagai manusia aku juga butuh, maka kamu ambillah sebutuhmu, aku juga akan mengambil sebutuhku. Ini luar biasa. Apa yang terjadi kemudian ketika terjadi hama tikus ya, yang diceritakan oleh beliau itu hama tikus, petak-petak padi, petak-petak tanaman padi yang lain itu banyak yang dibabat habis oleh tikus, tapi di tempat beliau ini hanya ya sesuai dengan kebutuhan. Tidak semua dihabiskan oleh tikus itu. Jadi ada satu baris gitu yang dimakan oleh tikus, tapi yang lainnya dibiarkan. Ini kan contoh bagaimana membangun relasi yang baik dengan makhluk Allah yang lain. Ya percaya nggak percaya, tapi inilah yang diajarkan oleh Islam, dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau kita membangun relasi yang baik dengan mereka, mereka juga bereaksi kok terhadap kita. Ada penelitian yang Jepang itu kan, air bereaksi terhadap apa namanya, perilaku atau musik yang didekatkan atau diperdengarkan terhadap air dan seterusnya. Ada juga beberapa orang yang kemudian mencoba membedakan bagaimana reaksi, teman-teman bisa melihat banyak itu di googling, reaksi ada yang menggunakan semangka, ada yang menggunakan nasi begitu ya. Reaksi dari makanan-makanan tersebut ketika diberi stimulan kata-kata yang baik dan kata-kata yang kotor. Hasilnya adalah ketika nasi atau misalnya apa semangka gitu ya, dikasih stimulan kata-kata yang baik, diperdengarkan Al-Qur'an dan seterusnya, itu dia proses pembusukannya terjadi fermentasi yang apa namanya, memunculkan bakteri-bakteri baik. Jadi baunya itu asam seperti tape gitu ya. Tapi kalau diperdengarkan kata-kata buruk, umpatan, musik-musik keras misalnya, itu yang terjadi adalah pembusukan. Teman-teman boleh googling, itu banyak di apa namanya, di internet ya. Nah, saya mencoba melakukannya. Jadi ketika saya berkebun misalnya, saya ajak omong, saya ajak bicara, dan saya merasakan bagaimana reaksi mereka. Contoh yang terbaru ya, saya itu mencoba memindahkan tanaman-tanaman yang sudah apa namanya, sudah jenuh ya dalam satu pot, sudah tanahnya sudah jenuh, nutrisinya sudah tidak ada. Nah, ini banyak teman-teman Wageningen, teman-teman LPLH yang lebih paham dari saya. Yang jelas saya melihat ini udah nggak bisa tumbuh bagus. Akhirnya kemudian saya pecah-pecah. Saya bagi menjadi beberapa pot. Ketika saya pindah, pengalaman-pengalaman saya sebelumnya pasti dalam 1, 2, minimal 3 hari itu terjadi proses layu ya. Karena kan dia dipotong dari akarnya, kemudian ditaruh di tanaman yang baru, di tanah yang baru pasti layu.
Setelah itu mungkin di pekan kedua baru kelihatan dia beradaptasi dan tegak tumbuhannya. Itu yang saya rasakan selama ini. Tapi saya mencoba untuk berbicara. Saya bilang, ini Umi pindah karena rumahmu di sini udah nggak muat. Jadi Umi pindah ke tempat yang baru. Jangan marah, jangan sakit, yang sehat. Setiap hari Umi siram dan setiap seminggu 2 kali saya siram pakai nutrisi kan begitu. Saya sebetulnya ketika melakukan itu ya saya yakin ya bagaimana membangun relasi yang baik dengan makhluk Allah setelah saya mengaji ini. Kemudian saya perhatikan tumbuhan-tumbuhan yang saya pindah tadi tidak mengalami apa yang saya alami sebelumnya. Biasanya setelah hari keempat baru, mungkin keempat lah, saya tidak tahu pastinya. Pasti ada masa layu, kemudian baru tegak. Itu saya perhatikan tumbuhan-tumbuhan yang saya pindah tadi itu tidak mengalami masa layu sama sekali. Saya pindah ke tempat barunya, ke pot-pot baru, semuanya tegak sejak awal sampai sekarang. Ini udah hari kelima. Saya perhatikan, ya Allah, saya bilang, itu memang benar. Jadi bagaimana kita membangun relasi yang baik dengan mereka dan bereaksi baik pula terhadap mereka. Jadi ketika ada tumbuhan memberikan tanda mereka kena penyakit, misalnya kita harus segera bereaksi, dikasih obat, apa obatnya yang tepat ya. Kemudian sebisa mungkin menghindari bahan-bahan kimia misalnya. Kita carikan obat yang pas dari nutrisi-nutrisi atau bahan-bahan alami yang tidak merusak tanah yang menjadi rumah mereka dan seterusnya. Nah, ini dicontohkan oleh Kanjeng Nabi, contohnya tadi ya, kisah tentang pelepah kurma. Wa minan nasi bal wa minal mu'minin man qalbuhu wa nafsuhu aktsaru qaswatan minal jid'i fala tahinnu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la ta'innu li firaqihi kama fa'ala ya Allah. Ini sentilan buat kita ya. Wa minan nasi dan dari sebagian manusia bal bahkan wa minal mu'minin dari sebagian umat Islam, orang-orang beriman, man ialah siapa? Kolbuhu yang hatinya, wa nafsuhu dan dirinya, aksaru ialah apa namanya? Lebih koswatan, lebih keras minal jid'i dari pelepah kurma, fala tahinu maka tidak merasa rindu li Rasulillah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala ta'innu dan tidak merasa sedih li firoqihi karena berpisah dengan Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam kama fa'ala sebagaimana yang dilakukan oleh pelepah kurma. Ini sindiran buat kita ya. Jadi manusia yang katanya punya kelebihan akal, punya hati, punya rasa, banyak di antara mereka kemudian yang lebih keras hatinya dari jid'un nakhli, dari pelepah kurma. Pelepah kurma aja merasa kangen, merasa sedih ditinggal Kanjeng Rasul. Bagaimana kita manusia yang punya hati, punya rasa tidak mampu merasakan itu. Ini berarti bahwa hati kita, diri kita lebih keras dari lebih buruk ya dari pelepah kurma. Wala'iyatubillah, na'udzubillah min dzalik. Allahu alam bisawab. Saya kira sampai di sini ya pas 1 jam kita mengaji. Stop share. Oke. Ya, saya kembalikan ke Monggo ini dibuka pertanyaan dulu Bunda ya, atau ya ditawarkan. monggo kalau ada pertanyaan nggak apa, saya sedang free di rumah. Monggo teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung angkat tangan atau dituliskan di room chat. Kalau mungkin tidak ada bisa langsung ditutup saja punya nanti. Oh ya, nggak ada Berempat. nih. Ya. Oke. Kayak sepi. Yap. Baik, ya sudah kita tutup ngaji kita ya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, memperkaya perspektif, menguatkan
apa namanya tekad kita untuk bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari semampu kita. Karena dalam apa namanya soal isu lingkungan ini, misalnya salah satunya soal sampah, plastik, misalnya mungkin kita tidak bisa 100% menghindari plastik, tidak bisa 100% diet sampah dalam arti tidak menghasilkan sampah. Kita pasti menghasilkan sampah, tapi paling tidak kita meminimalisir ya, meminimalisir perilaku merusak. Jadi misalnya ya kalau di Belanda misalnya belanja bawa kantong sendiri, mengurangi penggunaan plastik, memilah dan memilih sampah dan seterusnya. Tentu kita tidak bisa total ya, karena dunia sekarang kita seperti tidak bisa lepas dari plastik, tapi paling tidak kita aware apa yang harus kita lakukan. Ketika kita bisa memilih, kita memilih. Terus saya kemarin dari pasar misalnya beli kalau pakaian tuh kan di Indonesia semua dibungkusi satu-satu. Saya bilang nggak usah, Bu, biar bersih, nggak sampai rumah juga jadi sampah. Saya bilang ini pakaian untuk anak-anak. Anak-anak saya mau masuk pesantren, saya siapkan semua, nggak usah dibungkus. Saya sudah punya tas sendiri gitu kan. Iya sih Bu, sebetulnya ini juga nyampah ya Mbak. Saya diet plastik. Saya bilang saya berusaha untuk meminimalisir. Meskipun tidak bisa total lepas dari plastik. Gitu ya. Tapi paling tidak kita bisa punya sikap, tahu kapan kita misalnya harus menghindar, harus mengurangi, dan tahu juga kapan ketika kita memang tidak bisa lepas dari plastik itu. Oke. Dan kita sebetulnya hidup ini kan pilihan ya, kita punya pilihan untuk menentukan langkah dan sikap kita. Ya, semoga ini bermanfaat ya. Ngaji kita tidak hanya membangun perspektif, tadi menguatkan tekad kita untuk melakukan sekecil apapun perilaku yang menggambarkan mahabbah dan ihtiram kita kepada makhluk-makhluk Allah yang lain. Ini sangat sangat erat hubungannya dengan ajaran-ajaran tasawuf thariqah ya. Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kurangan dan kesalahan. Bisa kita lanjut diskusi dan ngaji di pekan yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, live ya. Nggih, matur nuwun. Oke. Sami-sami.